Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, isi teks penjelasan pada media. Yang kedua, aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan belajar akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Perhatikan gambar-gambar di samping. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar tersebut? Tahukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut terwujud? Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya adalah Kota Bandung. Hal ini terjadi selain karena pemerintah yang peduli, juga keterlibatan masyarakat yang juga membuat hal itu bisa terjadi. Secara bergiliran, warga masyarakat memelihara kebersihan lingkungan masing-masing sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Giliran ini dilakukan oleh warga masyarakat secara sukarela. Selain bantuan dari pemerintah daerah yang turut memberikan fasilitas, bagaimana dengan daerah tempat tinggalmu? Apa akibatnya bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut tidak dilaksanakan? Ya, kita akan belajar melalui teks bacaan yang berjudul Permasalahan Sosial di Sekitar Kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ya. Yang pertama, sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air atau di sungai. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit. Jalan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. Yang kedua, kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang.
Akibatnya, pada musim penghujan air kali meluap, menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah, dan permukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Selanjutnya, bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Kemudian ada kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain, banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Temukanlah pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, siapkan sejumlah kartu pokok pikiran sesuai dengan jumlah paragraf pada bacaan. Yang kedua, bacalah kembali bacaan tersebut dan temukan pokok pikiran di setiap paragrafnya. Yang ketiga, tuliskanlah pokok pikiran tersebut pada lembar kertas kecil yang telah kamu siapkan. Yang keempat, diskusikanlah pokok pikiranmu dengan teman-teman di dalam kelompokmu. Berikan komentar dan saran yang membangun untuk setiap pokok pikiran yang dibuat temanmu. Yang kelima, kelompokkan pokok pikiran yang sama pada setiap paragraf. Yang keenam, ambillah sebuah karton lalu tuliskan di bagian paling atas judul bacaan. Yang ketujuh, buatlah garis-garis penghubung sesuai jumlah paragraf yang ada. Yang kedelapan, tempelkan semua pokok pikiran yang dibuat teman sekelompokmu sesuai paragrafnya. Yang kesembilan, buatlah sebuah paragraf untuk membuat kesimpulan terhadap bacaan tersebut. Dan yang terakhir, presentasikanlah hasil analisis bacaanmu di depan kelas. Ya, sebagai contoh, disajikan pokok pikiran ada 6. Yang pertama, tanggung jawab warga negara sesuai perannya. Kemudian, akibat warga negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Berikutnya, membuang sampah sembarangan kebiasaan tak terpuji. Sungai dijadikan tempat pembuangan sampah warga. Bangunan liar menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, kemacetan lalu lintas menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jalan dan masyarakat. Ya, permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Ayo perhatikan sekelilingmu. Bersama dengan teman kelompokmu yang tinggal di daerah yang berdekatan, lakukan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat di sekitarmu. Carilah informasi dari ketua RT atau orang tuamu tentang permasalahan sosial apa saja yang terjadi di sekitarmu. Identifikasikan penyebab masalah sosial tersebut dihubungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban anggota masyarakat. Sebutkan juga usaha apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Tuliskan informasi dan hasil identifikasi yang kamu lakukan di tabel berikut ini. Ya, sebagai contoh masalah sosial di lingkungan tempat tinggal. Ya, disajikan tabel dengan 4 kolom. Kolom pertama, masalah sosial, kolom kedua penyebab, kolom ketiga akibat, dan kolom keempat usaha untuk mengatasi. Ya, kita akan membahasnya satu persatu. Masalah sosial yang pertama, sampah. Penyebabnya kebiasaan membuang sampah sembarangan. Akibat yang ditimbulkan, kenyamanan dan keamanan terganggu. Kemudian usaha untuk mengatasi, yakni membiasakan dan menganjurkan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian masalah sosial yang kedua, sungai kotor. Penyebabnya, sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Akibat yang timbul saat musim hujan, banjir meluap. Sedangkan usaha untuk mengatasinya yakni membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Kemudian masalah sosial yang ketiga, bangunan liar. Penyebabnya
membuat bangunan di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Akibatnya, ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat. Usaha untuk mengatasinya yakni membuat bangunan di tempat yang tidak mengganggu aktivitas warga masyarakat. Dan yang terakhir, masalah sosial mengenai kemacetan lalu lintas. Penyebabnya, pengguna jalan tidak memenuhi kewajibannya dan tidak menaati peraturan lalu lintas. Akibat yang muncul, ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, usaha untuk mengatasi yakni sosialisasi pentingnya menaati peraturan lalu lintas bagi pengguna jalan. Ya, kesimpulannya, masalah sosial mengakibatkan pencemaran lingkungan berdampak pada kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Masalah sosial dapat diatasi jika semua warga melaksanakan kewajiban dan haknya dengan benar. Lakukanlah hal yang sama dengan mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi di sekolahmu. Kamu tahu bahwa sebagai pelajar memiliki hak dan kewajiban. Demikian juga dengan anggota komunitas sekolahmu, seperti para guru dan pegawai lainnya. Nah, kita akan belajar mengenai masalah sosial di lingkungan sekolah. Ya, disajikan tabel masih sama seperti tadi, ada 4 kolom. Kolom pertama masalah sosial, kolom kedua penyebab, kolom ketiga akibat, dan kolom keempat usaha untuk mengatasi. Ya, kita akan membahasnya satu persatu. Masalah sosial yang pertama, siswa sering bolos sekolah. Penyebabnya kurang perhatian dari orang tua. Akibatnya siswa ketinggalan materi pelajaran. Usaha untuk mengatasi yakni memberikan bimbingan tentang pentingnya sekolah. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Penyebabnya kurang kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Akibatnya lingkungan sekolah kurang nyaman untuk belajar. Usaha untuk mengatasi yakni membiasakan membuang sampah pada tempat yang disediakan. Yang ketiga, siswa berkelahi. Penyebabnya kurangnya rasa mengasihi dan menyayangi. Akibatnya suasana belajar kurang nyaman. Sedangkan usaha untuk mengatasinya yakni membiasakan siswa lebih mengenal antara satu dengan yang lainnya. Masalah yang keempat, kekerasan fisik guru terhadap siswa. Penyebabnya kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan. Akibat yang ditimbulkan siswa mengalami trauma. Usaha untuk mengatasi, memberikan pemahaman tentang tujuan pendidikan di sekolah. Kesimpulannya, masalah sosial di lingkungan sekolah mengakibatkan suasana belajar menjadi kurang nyaman. Masalah tersebut dapat diatasi atau dikurangi dengan pemahaman yang baik tentang kewajiban dan hak masing-masing. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan antara Made dan temannya. Made berkata, "Ternyata banyak sekali permasalahan sosial di sekitar kita, ya Ben. Bahkan di sekolah kita saja ada beberapa masalah yang sering sekali terjadi. Padahal sudah banyak cara dilakukan untuk mengatasinya." Benny berkata, "Iya, saya juga baru menyadari bahwa sebagian besar masalah itu terjadi karena ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Hak dan kewajibannya tidak seimbang." Made menjawab, "Saya juga baru menyadari sebagai anggota masyarakat, ketika satu pihak tidak melakukan kewajibannya, bisa mengakibatkan hak semua anggota masyarakat juga terganggu. Disitulah mulai muncul permasalahan sosial." Benny berkata, "Saya setuju dengan pendapatmu. Kita punya hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, termasuk berbagi makanan dengan yang tidak membawanya, bukan?" Made menjawab, "Ah kamu, tetapi kue ini memang enak sekali. Kue apa ini namanya? Rasanya saya belum pernah memakannya sebelumnya." Benny berkata, "Saya bercanda Made, ini bolu oleh-oleh khas kota Medan. Ibu mendapatkannya dari teman beliau yang baru kembali dari Medan. Ya, kue ini sangat terkenal di sana, makanya sering dianggap sebagai oleh-oleh khas dari kota itu." Made menjawab, "Wah, kue dapat membuat sebuah kota dikenal banyak orang ya. Hebat, bagaimana ceritanya?"
Ya, selanjutnya kita akan belajar mengenai usaha bolu meranti Medan. Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa membawa bolu meranti berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Ya, siapa yang tidak tahu bolu meranti? Tetapi ternyata bolu ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai tahun 2000-an. Sebelum itu orang tidak tahu apa-apa tentang oleh-oleh tersebut. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi berbagai macam isian. Untuk membuat bolu ini diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuatnya sebelumnya. Saat ini ada berbagai isian untuk bolu ini. Ada isian keju, coklat, mocha, stroberi, dan kacang. Nama meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Siapakah orang di belakang bolu terkenal ini? Ya, seorang ibu bernama Ailing suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya yang berlokasi di Jalan Meranti. Ailing yang sedari muda dikenal suka memasak dan membuat kue ini lama-kelamaan kewalahan dengan pesanan bolu yang dibuatnya. Hingga suatu saat ia membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Namun ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya untuk menjaga agar pelanggannya ingat akan bolu buatannya. Ailing tidak menyangka usahanya ini dapat membuat kota Medan semakin terkenal. Banyak orang telah mendapatkan manfaat dari usahanya membuat bolu. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas kota Medan. Berdasarkan bacaan, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Ya, yang pertama, bagaimana kue bolu meranti menjadi oleh-oleh khas kota Medan? Ya, jawabnya bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, usaha apa saja yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu ini terkenal? Ya, Ailing membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas kota Medan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat kota Medan? Ya, usaha bolu meranti membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang Medan. Yang keempat, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Ya, bolu meranti menjadi ciri khas kota Medan. Yang kelima, apakah di daerahmu juga punya sesuatu yang bisa dijadikan oleh-oleh khas daerahmu? Ya, contohnya getuk goreng Sokaraja. Nah, mari mengamati. Bagaimana dengan kegiatan masyarakat di daerah tempat tinggalmu? Lakukanlah kegiatan berikut ini di dalam kelompok. Ya, yang pertama carilah informasi tentang oleh-oleh khas daerahmu yang terkenal sampai wilayah lain. Oleh-oleh itu dapat berupa makanan atau kerajinan tangan khas daerah seperti kain, patung, atau kerajinan lainnya. Yang kedua, catatlah informasi tersebut. Yang ketiga, tuliskanlah kesimpulanmu dari kegiatan ini. Ya, sebagai contoh, nama oleh-oleh khas, getuk goreng Sokaraja. Keunikan atau kekhasan. Yang pertama, getuk goreng yang bercita rasa manis ini mempunyai aneka rasa atau aroma seperti rasa gula merah, coklat, durian, dan lain-lain. Yang kedua, getuk goreng ini dikemas apik dalam besek sehingga sangat cocok untuk oleh-oleh karena dapat disimpan atau bertahan hingga 10 hari. Nah, manfaatnya terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Ya, yang pertama, usaha getuk goreng Sokaraja membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang Sokaraja dan sekitarnya. Yang kedua, usaha getuk goreng mampu menambah penghasilan warga Sokaraja. Yang ketiga, getuk goreng menjadi makanan khas dari Kabupaten Banyumas. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.